Dia melihat tenda kuning yang misterius berada tepat di sebelah tendanya lagi. Melainkan sosok wanita separuh baya dengan wajah yang sangat hitam sedang duduk di bawah pohon sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tolong solati saya. Saya adalah korban dari Gunung Kawi. Bantu saya agar arwah saya itu tenang." Kirain gue panas, taunya dia adem. Payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Butak adalah sebuah gunung yang letaknya tepat di sebelah gunung yang terkenal mistis, yaitu Gunung Kawi. Secara administratif, gunung ini terletak dalam dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Blitar. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.860 mdpl ya, dan untuk mencapai Gunung Butak ini ada dua jalur resmi yang tersedia nih, yaitu via Sirah Kencong dari Blitar dan via Penderman di Batu Malang Raya. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue nggak bosan-bosan nih ngingetin ke teman-teman semua, mau tampil lebih simple dan trendy, tentunya hoodie gue aja. Gue memakai kemeja Oxford ya dari hoodieku ini, dan gak cuma warna hitam aja nih, ada 5 pilihan warna ya, ada marun, army, putih, dan lain sebagainya. Dan teman-teman semua bisa langsung dapetin produk hoodieku atau membeli produk hoodieku ini di marketplace yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagram hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Langsung belanja-belanja ke hoodieku. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari Iksan ketika melakukan pendakian ke Gunung Butak. Iksan ini adalah seorang tour guide, jadi dia ini sering banget tuh nganterin orang atau tamu gitu ya untuk pergi traveling dan hiking. Dan kejadian yang dialami Iksan ini tepatnya pada tahun 2016 lalu, dimana waktu itu Iksan sedang menjadi guide ke Gunung Butak. Dan selama dia menjadi guide ke Gunung Butak tersebut, Iksan mengalami sebuah kejadian mistis. Waktu Iksan sedang duduk istirahat di depan rumah sambil ngopi, ada salah satu temennya menghubungi dan memberi informasi ke si Iksan ya, sebuah tanggung jawab nih, yaitu mengantarkan orang yang ingin mendaki ke Gunung Butak itu. Nama temannya adalah Nasir. Awalnya yang harus mengantarkan adalah Nasir. Tapi karena waktu Nasir ini bentrok dengan jadwalnya, akhirnya Nasir ini memberikan atau menawarkan kepada si Iksan. Mendengar tawaran itu tanpa basa-basi ya, Iksan ini menerima tawaran dari Nasir tersebut tuh. Karena Iksan ini sudah tahu persis medan jalur Gunung Butak tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya ya, Iksan ini datang ke rumah si Nasir untuk meminjam beberapa peralatan yang diperlukan. Dan Nasir juga memberitahu nih ke Iksan tentang tamu yang akan diantarnya ke Gunung Butak itu.
mulai dari memberinya kontak gitu kan, dan siapa mereka yang akan diantar gitu. Setelah semua sudah beres, Iksan pun pamit ke Nasir untuk pulang. Setelah sampai di rumah, Iksan ini menghubungi kontak yang diberikan Nasir ya, yang tadi, sekaligus memberi tahunya tuh bahwa dialah yang akan menjadi guide mereka. Singkat cerita, tibalah di hari pemberangkatan atau di hari H nih. Iksan janjian bertemu dengan tamunya di Kota Batu, Malang. Sesuai yang sudah direncanakan ya, melalui obrolan telepon waktu itu. Sesampainya di lokasi ini, tempat janjian, Iksan ini menunggu tamunya yang masih dalam perjalanan menuju ke lokasi tersebut. 30 menit lamanya kan Iksan ini menunggu. Tapi tamunya ini nggak kunjung datang. Dan akhirnya nih Iksan berinisiatif menunggunya di warung kopi yang ada di daerah situ tuh. Di warung kopi ini, Iksan ini bertemu dengan satu orang kakek-kakek yang kebetulan juga sedang ngopi, dan kakek itu nanya ke si Iksan, "Mau ke Panderman ya nak?" "Oh enggak pak, saya mau ke Butak." "Sendirian?" "Enggak, masih nunggu temen." Si kakek ini langsung nimpalin tuh ke si Iksan, "Ya udah, hati-hati, lagi banyak pagebluk." Iksan pun mengiyakan perkataan dari kakek itu tanpa bertanya balik ya. Meskipun dia tidak paham apa yang dimaksud kata-kata terakhir yang diucapkan kakek barusan. Setelah 30 menit di warung ya, akhirnya tamu Iksan ini sampailah di lokasi. Sesampainya di situ, Iksan mempersilahkan mereka untuk istirahat sebentar dan kemudian dilanjut belanja logistik yang diperlukan. Setelah semua logistik dirasa sudah cukup ya, akhirnya mereka berangkat nih menuju rumah Pak D yang waktu itu dijadikan tempat pendaftaran. Waktu itu tamu Iksan ada 4 orang bapak-bapak dan 2 orang ibu-ibu yang merupakan istri dari salah satunya tuh. Setelah pendaftaran ini selesai ya, Iksan memberikan berbagai instruksi tuh kepada tamunya. Kemudian lanjut berdoa dan tepat pukul 9 pagi, mereka ini mulai pergerakan atau mulai pendakian. Di sepanjang perjalanan mereka nih, para tamu ini terlihat have fun gitu dan happy, layaknya ya senang aja gitu kan. Sesekali salah satu dari mereka ini bertanya tentang sebuah bukit yang menjulang tinggi ya di sebelah kirinya itu yang bernama Bukit Panderman. Jadi jalur menuju ke Gunung Butak itu satu jalur dengan Bukit Panderman itu ya. Tapi bedanya nih, kalau mau ke Gunung Panderman harus belok ke kiri, sedangkan kalau ke Butak lurus mengikuti jalur dan harus memutari sekitar 7 bukit tuh, baru setelah itu sampailah di sabana terakhir. Singkat cerita, karena waktu itu di jalur pendakian Gunung Butak masih belum terdapat bangunan atau belum terdapat pos, jadi mereka ini istirahat di sebidang tanah yang datar lumayan luas gitu kan, dan melepas lelah serta makan siang saat itu. Nah, ketika Iksan sedang sibuk memasak, tiba-tiba salah satu ibu dari rombongan yang bernama Bu Endang ini terlihat kaget dan dia bilang tuh, ada apa itu mas di semak-semak?" Mendengar perkataan Bu Endang itu ya, semuanya tuh langsung spontan dan menoleh ke arah semak-semak yang ditunjuk sama Bu Endang tuh. Tapi tidak ada apa-apa yang mereka lihat tuh, dan semak-semak itu juga nggak goyang gitu. Karena takut ada hewan liar, Iksan ini nanya ke Bu Endang, "Memangnya ada apa bu?" "Gak tahu, tadi di situ ada kayak cewek." Mendengar itu, Iksan ini sedikit tersentak dan kaget tuh. Dia juga berpikir gitu, apa jangan-jangan Bu Endang melihat lelembut? Tapi apa mungkin lelembut ini atau setan ini muncul pas di siang hari kayak gini nih? Iksan pun mencoba mengalihkan perhatian mereka ya dengan memberikan sebagian makanan yang sudah matang kepada mereka ya. Dan Iksan ini langsung bilang lagi tuh, "Yaudah Pak, Bu, paling itu monyet. Sekarang kita makan siang aja dulu." Dan usaha Iksan itu berhasil ya. Mereka semua makan siang dan sementara Iksan sedang melanjutkan memasak makanan yang sebagian saat itu belum matang tuh. 15 menit kemudian semua masakan ini sudah matang ya. Mereka ini semua makan siang dan setelah selesai makan nih, Iksan pamit sama mereka atau sama tamunya untuk menunaikan sholat zuhur sebentar dan berpesan nih agar tetap di sini sampai Iksan selesai sholat.
Setelah selesai sholat nih, Iksan ini membereskan peralatan masaknya ya, dan mengajak mereka untuk lanjut berjalan. Singkat cerita, setelah 4 jam mereka berjalan, mereka ini istirahat lagi di sebidang tanah datar yang di sekelilingnya itu banyak pohon pinus lebat. Di situ Iksan memberikan beberapa makanan ringan kepada mereka dan dia tuh pamit untuk sholat asar. Karena di sebidang tanah itu tidak begitu luas ya, jadi Iksan ini harus sedikit melipir jauh untuk mencapai titik melaksanakan tempat sholat itu. Setelah selesai sholat dan jarak yang tidak begitu jauh, Iksan ini melihat ada sebuah tenda berwarna kuning di dekat jurang tuh. Iksan ini mikir saat itu ya, itu siapa yang ngecamp di situ? Apa nggak ada tempat lain? Awalnya Iksan pengen nyamperin tenda tersebut ya, tapi karena dia ini punya tanggung jawab sama 6 orang yang tadi, akhirnya dia nggak jadi menghampiri tenda itu tuh dan kembali ke tempat istirahat yang tadi ya, yang rombongannya Bu Endang ini. Sesampainya di titik lokasi ia istirahat, dia ini makan beberapa makanan ringan, kemudian dilanjutkan berjalan lagi tuh. Dan ketika akan melanjutkan pergerakan atau akan melanjutkan perjalanan, Iksan celingak-celinguk mencari tenda yang tadi yang dilihatnya tuh, tapi ini nggak ada. Saat itu Iksan tidak ada perasaan aneh ya pada saat melihat tenda itu ya. Iksan mengira mungkin tenda itu nggak kelihatan karena tertutup pepohonan. Singkat cerita, hari sudah mulai gelap ya. Karena penerangan sudah minim, akhirnya mereka mempersiapkan senternya masing-masing tuh. Ketika Iksan menyalakan senter dan mengarahkan ke depannya, sekilas dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis tapi entah di mana tuh. Karena merasa sedikit aneh ya, Iksan ini mengajak yang lainnya untuk segera melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar tidak terlalu malam juga gitu di perjalanan saat itu ya. Dan singkat cerita aja nih teman-teman semua, sekitar jam 8 malam ini sampailah mereka di Sabana. Dan sampainya di situ ya, atau sesampainya di Sabana itu, Iksan mencari tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Setelah dia berputar-putar ya, si Iksan ini berputar nyari tempat itu kan, akhirnya dia menemukan tempat yang nyaman tepat di bawah sebuah pohon di dekat sumber mata air. Akhirnya mereka pun mendirikan tenda ya. Dan ketika yang cowok ini sedang sibuk dengan tendanya masing-masing gitu kan, tiba-tiba Bu Endang ini berteriak kaget tuh. Mendengar itu, spontan mereka ini semua menoleh ke arah Bu Endang tuh. Dan Iksan nanya saat ini ya, "Ada apa, Bu? Di belakangmu tadi ada yang lewat, Mas." "Hah? Siapa yang lewat, Bu?" "Gak tahu, soalnya gak jelas. Tapi dia kelihatannya tuh rambutnya panjang." Mendengar jawaban dari Bu Endang itu ya, Iksan ini merinding. Dia ingat perkataan kakek yang ditemui di warung kopi di tadi pagi ya. Dalam hati dia bilang, apa jangan-jangan ada lelembut yang mengikuti gue nih. Soalnya sejak awal tadi Bu Endang sepertinya ditampaki sesuatu walaupun yang lain tidak melihatnya gitu. Iksan pun membuang perasaan negatifnya itu ya, dan meminta pada mereka untuk memasukkan semua perlengkapan atau semua barang itu ke dalam tenda tuh. Jadi mereka ini mendirikan 4 tenda ya, dengan posisi berjajar tuh. Di paling ujung kanan adalah tenda Iksan, dan sedangkan di ujung kiri adalah tenda Bu Endang dan suaminya. Nah, setelah semua barang ini sudah masuk ke dalam tenda ya, Iksan ini memasak makanan untuk makan malam mereka tuh. Dan setelah selesai makan, Iksan membriefing mereka untuk atau tentang ya kegiatan besok, yaitu summit ke puncak. Malam semakin larut tuh. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan di jam 10 malam. Akhirnya mereka semua ini pun istirahat dan tertidur. Ketika sedang nyenyak tidur, sekitar jam 12 malam nih, Iksan ini terbangun. Karena dia terusik oleh suara tangisan seseorang wanita yang sangat menyayat hati tuh. Iksan mengira itu adalah suara tangisan wanita dari salah satu anggotanya. Karena tidak ada wanita lain ya, kecuali Bu Endang dan satu rekannya itu ya, lupa namanya siapa. Nah, suara itu terus terdengar di telinga Iksan tuh. Hingga akhirnya
Iksan ini memaksa keluar dari tenda karena khawatir ada apa-apa dengan salah satu anggotanya. Sesampainya di luar tenda, ternyata di sebelah kiri tendanya Iksan itu ada tenda lagi yang berwarna kuning. Saat itu Iksan terkejut dan berpikir gitu, ini tenda siapa dan kapan dia datangnya? Dan yang membuat Iksan lebih terkejut lagi, ternyata suara tangisan itu terdengar dari tenda kuning itu. Karena penasaran ya, pelan-pelan tuh Iksan mendekati atau menghampiri tenda tersebut untuk memastikan gitu kan. Dan tapi nih, ketika tenda itu didekati sama si Iksan ya, suara tangisan itu tiba-tiba nggak kedengeran tuh. Karena suara tangisan itu nggak ada ya, Iksan ini kembali melanjutkan niatnya untuk mengecek tenda anggotanya tuh dan mengabaikan tenda kuning di sampingnya. Nah, setelah ia cek semua, ternyata aman-aman aja tuh. Iksan pun kembali masuk ke tendanya ya untuk melanjutkan tidurnya, dan sesekali dia melirik ke tenda kuning itu tuh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam 7 pagi ini Iksan bangun ya, dan setelah bangun itu Iksan keluar tenda nih. Dan setelah keluar tenda, Iksan ini nggak ngeliat tenda kuning yang berada di sebelah tendanya saat malam tadi. Kejadian ini membuat Iksan bingung ya. Kemana tenda yang semalam di sini gitu kan? Apa mungkin dia udah jalan summit atau udah ke puncak gitu? Tanpa berpikir aneh-aneh lagi ya, dia membangunkan semua anggotanya atau membangunkan semua tamunya dan lanjut masak untuk sarapan sebelum summit ke puncak. Setelah selesai makan ya, Iksan bertanya pada anggotanya nih, apakah semalam ada yang sakit gitu kan? Dan setelah ditanya, mereka ini semua menjawab nggak ada. Tapi ada yang sedikit berbeda dengan jawaban Bu Endang. Semalam saya mendengar ada suara langkah kaki yang keliling tenda kita loh mas. Iksan ini kaget tuh, lagi-lagi kaget. Sekitar jam berapa Bu? Ya sekitar jam 2-an lah pas saya bangun karena haus. Awalnya, Iksan mengira suara langkah kaki itu yang didengar sama Bu Endang adalah suara kaki si Iksan ya. Karena semalam itu kan Iksan ini memang bangun dan keluar tenda ya. Tapi bukan jam 2, melainkan jam 12 malam. Si Iksan langsung ngomong lagi tuh ke Bu Endang. Oh, mungkin itu suara pendaki lain Bu. Soalnya semalam ada yang ngecamp sama kita di situ tuh Bu. Dia tuh sambil nunjuk ke tenda kuning itu, tapi sebenarnya saat itu kan nggak ada tenda kuning ya di pagi hari itu. Nah, singkat cerita sekitar jam 8 pagi mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah puncak nih. Sabana yang luas dan hijau membuat mereka para tamu ini merasa sangat senang dan sesekali memotretnya tuh atau memfoto lah bahasanya kayak gitu ya. Dan sekitar jam 9 pagi mereka sampai di puncak Gunung Butak. Sesampainya di puncak, semuanya terlihat sedikit kecewa karena pagi itu suasana di puncak sangat berkabut dan sehingga gak bisa melihat nih indahnya pemandangan dari atas puncak Gunung Butak itu. Ya wajar sih, bulan Februari ya, memang kurang cocok untuk melakukan pendakian. Akhirnya dengan perasaan sedikit kecewa ya, mereka ini tetap mengabadikan momennya masing-masing tuh. Dan ketika sedang asik mengabadikan momen itu, Iksan melihat ada tenda kuning berdiri di puncak. Melihat tenda kuning itu, Iksan berjalan mendekatinya tuh untuk menyapa pemilik tendanya. Karena dia mengira itu adalah tenda yang semalam berdiri di sebelah tendanya. Setelah didekati, samar-samar Iksan ini mendengar suara tangisan seorang wanita seperti semalam dari dalam tenda tersebut. Yang tadi niatnya Iksan ingin berkenalan dengan pemilik tenda itu ya, tapi nggak jadi lagi karena ada suara tangisan tersebut. Iksan pun berjalan balik ya dan bertanya pada salah seorang pendaki yang ada di situ. Karena kebetulan tidak jauh dari tenda ada 2 pendaki yang sedang santai ngopi. Permisi mas, boleh numpang nongkrong? Nah, silakan monggo sini ngopi bareng gitu kan. Lalu Iksan ini ikut duduk santai bersama 2 pendaki itu. Setelah cukup lama basa-basi ya, Iksan ini nanya ke 2 pendaki tersebut. Mas, itu tenda masnya ya? Bukan,
Itu tenda dari kita yang datang itu udah berdiri mas di situ, tenda kuning itu. Dan Iksan ini nanya lagi, kira-kira tenda siapa ya mas? Kurang tahu mas, memangnya kenapa? Oh enggak, soalnya kan di puncak gak ada orang selain rombongan kita gitu kan. Tapi kok ada tendanya ya? Tidur dalam kali orangnya gitu kan. Sambil ketawa tuh dua pendaki tuh menjawabnya ya. Tidak lama kemudian rombongan Iksan ini mengajaknya turun dari puncak dan berpamitan sama dua pendaki tersebut untuk turun duluan. Di perjalanan turun, tepatnya ketika mereka berjalan di sabana, tiba-tiba rintik-rintik hujan ini turun. Mereka pun mempercepat langkahnya ya agar tidak kehujanan pada saat itu. Singkat cerita aja, sesampainya di tenda, hujan itu turun semakin lebat tuh. Sehingga membuat mereka ini harus menunggu reda dulu gitu kan, baru bisa turun ke arah base camp. Nah, tapi setelah menunggu sampai sore ini, hujan itu nggak kunjung reda, malah semakin deras gitu kan. Nah, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk turun langsung ke base camp ini ya, Iksan menyarankan agar turun besok. Karena resiko kalau turun pas lagi hujan gini, jalurnya tuh licin dan malam juga. Karena tidak ingin mengambil resiko ya, akhirnya mereka ini memutuskan untuk menunggu di keesokan harinya untuk turun menuju ke base camp pendakian. Nah, lama menunggu sekitar setelah maghrib ya, akhirnya hujan ini reda. Melihat hujan sudah reda ya, Iksan pun keluar dari tenda untuk memasak makanan. Dan malam itu kondisinya tempat mereka camp itu sedikit becek lah. Karena kenapa? Ya tadi, karena pada saat sore itu diguyur hujan tuh. Jadi sementara Iksan memasak, nih ya, memasak di luar tenda ya, yang lain itu hanya menunggu di dalam tendanya tuh. Tendanya masing-masing ya tentunya ya. Dan setelah masakan itu sudah jadi yang dimasak sama Iksan, Iksan ini memberikan makanan yang sudah jadi itu ya kepada satu persatu dari tamunya tuh. Memang sih Iksan ini terlihat seperti pembantu lah, tapi memang itulah tugas seorang guide gitu kan. Dia juga yang harus bertanggung jawab pada keselamatan anggotanya semua tuh. Malam itu karena merasa lelah ya, Iksan ini tidur lebih awal. Meskipun beberapa dari anggota yang lainnya itu masih terdengar ada lagi ngobrol-ngobrol satu sama lain. Nah, ketika waktu sudah menunjukkan di jam 12 malam, kejadian yang sama itu terulang lagi tuh. Iksan ini terbangun dari tidurnya, dan setelah terbangun, Iksan ini ingat bahwa dia belum melaksanakan sholat isya. Mengingat Iksan ini belum sholat isya, akhirnya Iksan ini keluar tenda dan menuju ke sumber mata air untuk mengambil air wudhu. Nah, setelah Iksan ini keluar dari tenda, dia melihat tenda kuning yang misterius berada tepat di sebelah tendanya lagi. Melihat tenda kuning tersebut, Iksan ini benar-benar merasa ada yang gak beres dengan tenda kuning itu. Ya karena tenda itu benar-benar misterius banget gitu. Ada tendanya, tapi gak kelihatan pemiliknya. Iksan pun mengabaikan tenda itu dulu ya. Dia berjalan ke sumber mata air untuk mengambil air wudhu. Ketika sedang wudhu, dia ini mendengar lagi suara tangisan wanita yang sama seperti sebelumnya. Iksan pun mempercepat wudhunya ya, dan segera kembali ke tendanya tuh. Dan ketika dia berjalan kembali ke tendanya, dia melihat ada seorang wanita yang duduk membelakanginya sambil menangis tersengguk-sengguk tuh. Jadi kayak gini nih. Nah, Iksan ini gak takut melihat wanita itu, karena dari belakang ya, dilihat dari belakang gitu kan, wanita itu terlihat seperti Bu Endang atau seperti tamunya itu. Dan dalam hati tuh dia bilang, si Iksan ini ya, oh ternyata suara tangisan itu adalah suara Bu Endang. Lantas Iksan ini menghampiri Bu Endang itu ya, yang sedang duduk membelakanginya nih, untuk nanya gitu, kenapa dia nggak tidur gitu kan, dan kenapa dia nangis malam-malam kayak gini gitu kan. Dan setelah sudah tepat di belakangnya Bu Endang ya, seperti Bu Endang itu, Iksan ini nanya, Bu, ngapain malam-malam di sini, nggak tidur? Tapi Bu Endang ini nggak menjawab satu kata pun tuh. Iksan pun mendekatinya gitu kan, dan setelah sampai di sampingnya nih, samping Bu Endang itu ya, terlihat Bu Endang sedang menangis seperti
orang yang sedang menahan sakit gitu, sambil menutupi wajahnya tuh dengan kedua tangannya gini. Karena khawatir dengan keadaannya itu ya, Iksan nanya lagi, "Bu Endang kenapa? Apa ada yang sakit?" Bu Endang lagi dan lagi hanya menggelengkan kepalanya nih, dan gak keluar satu kata pun dari mulutnya itu. Lalu Iksan mengajaknya untuk kembali ke tenda ya, dengan tujuan nih, agar Bu Endang bisa beristirahat lagi itu. Tapi Bu Endang ini gak mau dan hanya menangis seperti orang yang bener-bener nahan sakit gitu. Dan gak lama dari itu semua ya teman-teman semua nih, Bu Endang baru mulai ngomong tuh, "Mas, saya boleh minta tolong gak?" "Boleh Bu, itu sudah menjadi tugas saya sebagai guide. Tolong sholati saya." Iksan ini kaget mendengar kata-kata yang terucap dari mulut Bu Endang itu tuh. Memangnya Bu Endang kenapa minta disolati? "Saya adalah korban dari Gunung Kawi. Bantu saya agar arwah saya itu tenang." Nah, Bu Endang ini ngomong apa sih gitu kan? "Saya nggak ngerti Bu," kata si Iksan ya. "Saya harap setelah ini Mas tidak takut lagi. Sekarang sholatlah, aku akan berada di depanmu." Dengan perasaan bingung, Iksan ini segera masuk ke dalam tendanya dan sholat tuh. Setelah selesai sholat gitu kan, dia tuh berpikir, sebenarnya ada apa dengan Bu Endang? Kenapa dia tuh bisa seperti ini gitu? Iksan pun keluar dari tendanya ya, untuk melihat keadaan Bu Endang tuh. Tapi ketika berada di luar tenda itu, bukan Bu Endang yang dilihatnya, melainkan sosok wanita separuh baya dengan wajah yang sangat hitam sedang duduk di bawah pohon sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tenda kuning yang berada di sampingnya itu pun gak ada tiba-tiba tuh. Jadi sudah tidak ada atau alias sudah hilang. Melihat itu, Iksan ini terus menerus ya mengucap kalimat istighfar tuh. Hingga akhirnya arwah wanita paruh baya itu perlahan menghilang seperti asap. Setelah wanita itu hilang, Iksan kembali masuk ke dalam tendanya dan malam itu suara tangisan wanita yang menyayat hati pun sudah gak kedengaran lagi lah kayak gitu tuh. Singkat cerita, pagi pun tiba nih. Dan pada pagi itu semua rombongan bangun dari tidurnya tuh. Iksan mengajak mereka untuk berkemas karena pagi ini mereka juga harus turun gitu ya. Takutnya kalau kesiangan nanti hujan itu turun kembali lah. Sambil mengemasi barang-barangnya itu ya, Iksan sekali bertanya pada Bu Endang nih, untuk memastikan gitu kan, bahwa arwah yang menyerupai Bu Endang semalam itu bukanlah Bu Endang yang sebenarnya gitu kan. Berarti memang benar bahwa arwah penasaran yang dilihat Iksan semalam itu memang bukan Bu Endang, melainkan sosok arwah gentayangan. Setelah selesai berkemas, mereka pun turun dan tidak lupa berdoa sebelum mulai perjalanannya. Dan selama perjalanan turun itu, Iksan ini masih terus kepikiran tentang sosok arwah yang dilihatnya semalam. Dalam perjalanan turun itu ya, dalam hati Iksan ini mendoakan arwah itu agar bisa tenang. Singkat cerita, sampailah mereka di pos perizinan rumah Pak D itu ya. Sesampainya di situ, Iksan berpisah dengan rombongan gitu kan. Dan bagi Iksan nih, pendakian kali ini benar-benar horor banget gitu kan. Akan tetapi, kejadian ini tidak membuat Iksan berhenti untuk naik gunung. Karena dia percaya, selama iman kita tebal, insya Allah, makhluk halus apapun itu tidak akan berani mengusik kita. Oke, itu aja teman-teman semua pengalaman dari Iksan ketika mendaki ke Gunung Butak pada tahun 2016 lalu. Nah, apa sih yang di sisi kita ambil ya dari pengalaman si Iksan ini? Bahwa ya dimanapun kita berada gitu kan, entah itu di gunung, di hutan, di kota, di desa, sholat ini wajib teman-teman semua. Tapi alhamdulillah pada saat pendakian itu Iksan mencoba ngebawa suasananya itu tetap tenang gitu kan, seperti layaknya nggak panik, nggak bikin situasi itu semakin keruh gitu kan. Intinya ketika kita melakukan pendakian gunung atau pendakian kemanapun itu gitu kan,
Berdoa itu sangat penting teman-teman semua, sebelum dan sesudah melakukan pendakian gunungnya. Dan juga izin orang tua, serta perlengkapan yang harus kita persiapkan sebelumnya nih. Oke, itu aja teman-teman semua pada video kali ini. Dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.